Apa kabar? Pasti hari ini kabarnya baik semua ya. Nah, senang sekali saat ini Enci Selvina dan Enci Yuli dapat menemani adik-adik lagi dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu, kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Adik semuanya harus bersukaria ya, senang karena ini hari Tuhan. Ya, pasti adik-adik sekarang sudah pada siap semua ya. Enci hitung 1 sampai 3, adik-adik semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Nah, sudah berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari ini harinya Tuhan. Semuanya menyanyi dengan bersukaria ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari Minggu harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Semua masih tetap berdiri. Kita tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami.
saat ini Tuhan, Kau masih boleh memberikan kesempatan kepada kami hari ini. Tuhan juga masih boleh memberikan kesehatan sehingga saat ini kami bersama-sama dan anak-anak-Mu mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Berkati kami semua Tuhan, apapun yang kami persembahkan saat ini semata-mata hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semuanya masih tetap berdiri ya. Nah, adik-adik, kita semua ini kan sudah menjadi anak-anak Tuhan ya. Ya, Kita percaya Tuhan sudah bangkit dan Tuhan itu yang menyelamatkan kita semua. Ya, jadi sekarang tugas adik-adik Dan kita bukan cuma adik-adik juga, Enci, tugas kita semua. Ya, tugas kita semua ya. Walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa memberitakan kepada semua orang yang adik-adik temui kabar keselamatan. Ya. Betul. Nah, semuanya masih semangat untuk menyanyikan, memuji Masih, Tuhan. Ya, kalau begitu sekarang kita menyanyi lagi lagu Mencari Jiwa Bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Mencari jiwa bersama Yesus, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Mencari jiwa. Mencari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Mencari jiwa bersama Yesus, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Nah, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan Enci Mei. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita ulangi sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur
Selamat hari Minggu anak-anak di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan sehingga kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, Engkau boleh memimpin kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, jika saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya melalui Roh-Mu yang kudus, Kau memberkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Enci ulangi lagi. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-42. Judul firman Tuhan yaitu Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Ya anak-anak, pasti di rumah senang ya atau pernah berbuat baik kepada orang-orang yang ada di rumah. Anak-anak tahu apa contoh itu berbuat baik ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah berbuat baik? Oh iya, ada yang tahu. Ya, salah satunya benar, yaitu kita membantu orang tua, itu termasuk perbuatan baik. Atau mungkin memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, itu juga perbuatan baik ya. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang contoh-contoh yang lainnya tentang perbuatan yang baik. Karena itu anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan memakai muridnya untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, untuk bisa menolong orang lain, sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu mari kita dengarkan cerita firman Tuhan berikut ini. Anak-anak, dalam perjalanan Petrus memberitakan firman Tuhan, Petrus sampai di kota yang namanya Lida. Di tempat itu dia bertemu dengan seorang yang sudah lumpuh, sudah 8 tahun tidak bisa berjalan. Ketika Petrus bertemu dengan Eneas, Petrus berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Kemudian anak-anak tahu, Eneas langsung bangun dan dia menjadi sembuh. Dan semua orang yang mendengar peristiwa itu, melihat peristiwa tentang bagaimana Eneas disembuhkan oleh Tuhan, orang yang ada di kota Lida menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, kota Lida itu berdekat dengan kota Yope. Di Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita atau Dorcas. Dorcas ini banyak sekali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia adalah seorang penjahit baju. Dia membuat pakaian, dan ketika ada orang-orang yang tidak mempunyai pakaian, dia memberikan bantuan, dia memberikan baju itu kepada mereka. Tetapi anak-anak, suatu saat Tabita ini sakit, kemudian dia meninggal dan semua orang sedih. Lalu anak-anak mereka memandikan mayat Tabita, dan setelah dimandikan dia dibaringkan di ruang atas. Nah anak-anak,
ketika ada murid-murid Tuhan Yesus yang tahu bahwa Petrus ada di Lida, maka mereka menyuruh 2 orang untuk memanggil Petrus, dan Petrus pun langsung datang ke tempat itu. Nah, anak-anak, setelah sampai di tempat mereka, Petrus langsung naik ke ruang atas dan mendapati ada perempuan-perempuan yang menangis. Mereka sangat sedih karena Tabita sudah meninggal. Lalu perempuan-perempuan itu memperlihatkan semua pakaian, semua baju yang telah dibuat oleh Tabita selama ia hidup. Anak-anak, tetapi kemudian Petrus menyuruh perempuan-perempuan itu keluar dari tempat itu. Kemudian dia berlutut, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Setelah berdoa, dia melihat kepada mayat Tabita. Kemudian dia berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan anak-anak langsung Tabita membuka mata, dan setelah melihat Petrus, kemudian ia duduk. Dan Petrus memegang tangan Tabita, menolong Tabita untuk berdiri. Dan kemudian Petrus memanggil perempuan-perempuan itu dan semua orang-orang percaya yang ada di tempat itu, dan memperlihatkan bahwa Tabita sudah hidup, Tabita sudah dibangkitkan lagi oleh Tuhan. Karena itu semua orang yang melihat atau mendengar peristiwa itu menjadi senang, mereka bersuka cita karena Tuhan sudah melakukan perbuatan ajaib, yaitu Tabita dibangkitkan kembali dari kematian. Dan orang-orang yang mendengar bahkan melihat peristiwa itu semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semakin banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu demikianlah firman Tuhan, dan dari cerita firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita anak-anak bahwa Tuhan Yesus mau memakai siapa saja, mau memakai enci, mau memakai anak-anak atau memakai mama papa. Walaupun sekarang anak-anak masih di rumah masing-masing, kita boleh menjadi berkat. Walaupun anak-anak masih kecil, anak-anak juga Tuhan mau pakai untuk boleh menjadi berkat untuk sesama. Karena itu ketika kita melakukan perbuatan baik seperti apa yang sudah disebutkan tadi, ada yang mau menolong orang tua, ada yang mau memberikan sesuatu kepada teman, kepada orang lain yang membutuhkan, kita percaya bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti Petrus, dia boleh menyembuhkan, dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang lumpuh, sudah 8 tahun lumpuh, tetapi Tuhan mau pakai Petrus untuk menjadi saluran berkatnya. Begitu juga dia mau Tuhan pakai, Petrus mau dipakai oleh Tuhan untuk boleh membangkitkan Tabita. Tetapi Petrus mengatakan bahwa semua itu bukan karena kemampuan dia, tetapi karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Mari anak-anak, kita mau berbuat baik kepada orang lain, kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini yaitu terdapat di dalam Alkitab Galatia 6 ayat 9a. Galatia 6 ayat 9a yang berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik." Jika sudah dihafal, silakan mengirim kepada grupnya masing-masing. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh
Enci Mei. Cerita firman Tuhan hari ini mengajar kita semua, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi adik-adik bisa berbuat kebaikan, bisa menolong teman-teman adik-adik, baik yang di rumah ataupun di mana saja adik-adik berada. Nah, adik-adik, semua yang adik-adik bisa lakukan kebaikan itu bukan karena kekuatan adik-adik sendiri, tetapi karena pertolongan Tuhan Yesus. Jadi Enci, kita berarti kita harus selalu mengandalkan Tuhan ya. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, satu hal lagi Enci. Apa itu Enci? Kalau kita semua bisa melakukan hal-hal yang baik, itu bukan berarti kita kekuatan kita, dan kita jangan menjadi sombong ya. Kita tidak boleh menjadi sombong adik-adik. Kalau adik-adik di sekolah bisa dapat juara 1, adik-adik jangan menjadi sombong. Tapi adik-adik harus ingat semua itu karena pertolongan Tuhan. Dan untuk itu kita harus selalu bersyukur setiap saat. Iya, betul. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Apabila persembahan sudah terkumpul, adik-adik dapat membawanya di gereja apabila mama dan papa datang ke gereja hari Minggu, atau dapat juga ditransfer ke rekening seperti yang tertulis di bawah ini. Ya. Itu adik-adik semuanya persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik semuanya sikap doa yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan, sumber berkat bagi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami, walaupun kami masih kecil, untuk dapat melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Saat ini kami sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan memberkatinya agar dapat dipakai dengan benar untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi mama dan papa yang sudah memberikan persembahan ini. Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah selesai. Kita kembali memuji Tuhan. Tapi adik-adik berdiri dulu loh.
Ya, semua berdiri, kita angkat lagu Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Untuk ibadah penutup, kami persilakan Enci Mei. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau boleh menjadi sahabat kami anak-anak. Engkau kiranya memberkati kami sehingga kami boleh selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami sampai kami besar nanti, bahkan sampai maut memisahkan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena kasih dan penyertaan-Mu kami sudah boleh beribadah bersama-sama. Dan terlebih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman-Mu, kiranya melalui Roh-Mu yang kudus memampukan kami sehingga kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senantiasa berdoa bagi kehidupan anak-anak yang saat ini masih berada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, berkati tumbuh kembang mereka, memberkati studi mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi kehidupan orang tua kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka Tuhan boleh mendidik kami, boleh memelihara kami dalam terang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami saat ini telah selesai. Kami mohon pertolongan Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.